kita memahami. Berarti ketika kita berinteraksi pada harta, jangan letakkan harta itu menguasai harta kita, menguasai hati kita. Makanya biasakan Pak, kalau tiba-tiba ada yang bermasalah dalam urusan kehidupan kita, kita pisah dulu, ini urusan dunia atau akhirat. Urusan dunia dibuat ringan. Nah itu sikap zuhud. Tiba-tiba mobil kita sudah betul-betul diam, tiba-tiba ditabrak brek gitu, padahal kita tidak salah. Turun kita, waduh bagian belakang rusak. Yang nabrak orang tidak punya Pak, kelihatan gitu motornya gitu. Baru nabrak mobil kita, bannya 2 lepas Pak, gitu kan. Dia ngomong maaf ya Pak, maaf saya tidak punya uang. Kita pengennya marah, kalau memang kayak gitu Bu hati-hati Pak. Iya Pak, saya sudah hati-hati tapi remnya ketinggalan di rumah misalnya. Maka kemudian kalau kita mendapati kayak gitu, sudah lihat mobil gitu, ya Allah, ya sudahlah, urusan dunia ringan Pak. Anak kita ternyata kemudian belum diterima di kerjaan apa yang dia inginkan di tempat-tempat profit gitu, itu ternyata tidak diterima ya sudah, dunia dibuat santai. Karena dengan perkara itulah beban kita itu hilang Pak. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, wa wada'na angka wisrah, itu di situ Pak. Karena beban yang paling berat itu beban dunia. Makanya kenapa para ulama dulu sering berkata, interaksi paling mulia ketika menyikapi harta itu pada sikap zuhud itu. Itu benar Pak. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita ngerti, kalau kemudian kita sudah tidak terlalu menempatkan dunia itu menjadi yaitu obsesi terbesar dalam kehidupan kita, ringan Pak. Hidup kita itu dalam kebaikan itu jadinya ringan Pak. Ini wallah ya, saya pernah naik Gojek Pak. Ada orang tua itu yang sudah umurnya mungkin 60-an. Ini 59 atau 58, 60-an lah mungkin. Lo naik Gojek sama saya ketika saya terjebak macet ketika akan ngajar di salah satu masjid di Jakarta Pusat. Turun saya dari mobil, kemudian ada ikhwannya nyetirin, saya perintahkan nanti nyusul aja ke masjid. Turun naik Gojek Pak. Orangnya tua Pak. Gojek awal-awal itu kan pendapatannya besar Pak. Saya ngobrol-ngobrol, kenapa berapa Pak sebulan Pak? 4 jutaan. Saat itu masih 4 juta itu lumayan. Kalau sekarang kan Gojek banyak Pak. Gojek lebih banyak daripada yang naik Gojeknya kalau di sarang. Maka kemudian dia bilang, loh saya sering dapetin dong Pak, ada orang itu dapat 8 juta, 9 juta, 10 juta. Iya Pak, kalau mau diturutin terus-menerus juga akan dapat Pak segitu Pak. Cuma ya sampai kapan? Coba Pak. Cuma sampai kapan Pak kayak gitu terus Pak? Itu kalau saya turutin gitu ya sampai malam jam 10, jam 11 malam bisa Pak. Itu sebulan saya dapat 8 juta, 9 juta. Tapi saya tidak mau kayak gitu Pak. Saya ya sekedarnya saja. Ada adzan, saya matikan aplikasi saya duduk, saya sholat, zikir. Ada kajian Pak, ya saya ikutin kajian. Nanti kalau sudah selesai saya hidupkan, baru terima order lagi, insya Allah. Nanti ada adzan lagi saya berhenti. Kalau saya kemudian lagi puasa sunnah, ya saya kemudian kadang-kadang liburkan. Saya mengandalkan rezeki saya kemarin untuk nyukupin hari ini, masya Allah Pak. Itu sampai ketika dia ngantar saya di masjid, dia baru tahu kalau saya ngajar di masjid. Itu betul-betul dia buktikan Pak. Saya ngajar, dia ternyata tidak melanjutin Gojeknya Pak. Duduk Pak di antara orang itu, kemudian ikut ngaji Pak. Sampai 2 jam ngaji dia. Setelah ngaji kemudian dia deketin saya, ngembalikan uang tadi. Kemudian dia minta handphone saya. Saya bilang tidak usah Pak. Tidak lah Pak Ustadz, tidak, pakai aja Pak. Itu namanya Pak, tenang dalam hidup, bersahaja ketika nyari dunia. Coba kalau kemudian kita ngobrol, ada nggak orang yang kekayaannya lebih banyak daripada beliau, tapi justru kemudian hidupnya tidak tenang? Oh banyak Pak. Orang itu sudah punya gaji 30 juta, 40 juta, terus saja pagi bangun tuh yang dipikirkan bisnis, meeting. Makanya mobilnya kesenggol dikit marah-marah, mencak-mencak sampai bisa pukul-pukulan. Karena sudah capek ya Pak. Orang yang paling capek itu kalau mikir dunia Pak. Tapi orang yang paling enggak capek itu kalau mikir akhirat. Makanya akhirnya ketika dia jalan itu, kemudian apa capek gitu, sudah 30 juta, 40 juta, sudah sebanyak itu. Kadang-kadang 10 hari yang terakhir aja itu masih dipakai untuk nyari duit loh Pak. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sudah nyari setahun, Allah minta 10 hari yang terakhir sudah selesai, masuk ke masjid. Lo masih dijadikan 10 hari yang terakhir itu masih dipakai untuk nyari dunia. Ya tidak cukup-cukup itu Pak. Ya enggak? Kemudian rumahnya masih nyicil 15 tahun.
mobilnya masih nyicil 23 tahun. Jadi kalau kemudian buka mata nutup mata itu kredit aja yang dipikir. Padahal kerjanya sudah 20-30 juta Pak. Kenapa dia dalam hidup keresahan semacam itu? Ya maaf, sebagaimana kata para ulama, orang kalau kemudian yang difikirkan dunia ketika dia bangun dan ketika tidur, kalau ketika baru membuka mata yang kita fikirkan dunia, kekalutan tiada parah, kepayahan tiada kemudian tiada henti, dan kemudian kegilaan tiada pernah kemudian terakhir, tidak pernah berakhir. Kan gitu akhirnya Pak. Coba lihat Bapak ojek tadi. Saya tanya, beliau bukan tukang pondok, bukan anak santri pondok, bukan orang ustadz, bukan orang yang tampaknya kemudian dari Madinah. Enggak Pak, cuma tamatan kemudian MTS, dia bersahaja, motornya pun biasa Pak, tapi menikmati hidupnya itu kerasa. Menikmati hidupnya kerasa. Sore pulang Pak, ketemu lagi dengan keluarganya, berkumpul maghrib, sholat, kemudian ke masjid katanya, isya pulang ngobrol dengan istrinya, kemudian istirahat Pak. Coba Pak, kita ini Masya Allah berangkat sebelum matahari terbit, lo pulang matahari sudah tenggelam setenggelam-tenggelamnya, ini baru pulang kita. Loh, tapi kemudian akhirnya ya tidak pernah cukup-cukup. Kenapa? Yang hilang itu berkahnya Pak, kalau kemudian zuhud itu sudah tidak ada.